Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas bab yang ke-97. Ada 2 ayat dan 1 hadis yang sudah kita baca, yaitu babul istikharah wal musyawarah. Bab terkait dengan istikharah dan musyawarah. Malam hari ini kita lanjutkan tema yang baru yang ke-99. Bab istihbabiz zihabi ila sholatil aidi warruju'i min tariqin akhar. Bab dianjurkan kita berangkat menuju sholat id atau sholat hari raya, warruju'i dan kembali min tariqin akhar dari jalan yang berbeda. Jadi ini terkait dengan etika pulang dan pergi ketika kita sholat hari raya, baik pergi maupun pergi dan berangkatnya. Hanya ada 2 hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Beliau tidak menyebutkan ayat di sini terkait dengan etika ini. Yang pertama hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 719. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau pernah berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu idza kana yaumu aidin, apabila beliau itu berada di hari raya, khalafat tariqa, beliau itu biasa berjalan di jalan yang berbeda. Kemudian sebagian ulama menyebut maksudnya yakni zahaba fi tariqin wa raja'a fi tariqin akhar. Beliau itu berangkat di lewat suatu jalan dan beliau kembali lewat jalan yang lain. Jadi ini salah satu etika. Etika itu ya tidak sampai berkaitan dengan halal haram, tapi berkaitan dengan yang afdol dan kurang afdol. Kalau kita melakukan maka ada keutamaannya, kalau kita meninggalkannya memang tidak berdosa. Jadi terkait hadis yang pertama ini, beliau kalau berangkat itu umpamanya rumahnya di sini, itu mau menuju ke lapangan depan kita itu berjalannya atau lewatnya ke arah kanan ini yang timur ini menuju sholat. Tapi ketika pulang ambil arah yang barat itu yang tengah-tengah lapangan itu, kemudian ke selatan baru ke timur menuju rumah ini. Ini artinya berangkat dan pulangnya itu dari arah yang berbeda. Paling tidak hikmahnya ada 2, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama adalah untuk syiar. Karena sholat itu bagian dari syiar Islam. Maka kalau umat Islam itu berangkat dan perginya di tempat atau jalan yang berbeda, paling tidak mereka berangkat dan perginya itu bisa menjadi syiar. Karena kalau mungkin berangkat dan perginya dari tempat yang sama, mungkin ada jalan-jalan yang tidak dilewati, ada jalan-jalan yang ramai dilewati. Tapi dengan ada etika seperti ini, maka jalan-jalan itu semuanya akan terlewati sehingga syiar Islam itu menjadi semakin optimal. Ini yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak
ibu-ibu sekalian yang berbahagia, apa keutamaan dari mengambil jalan yang berbeda ini? Karena setiap kita melakukan sesuatu, maka termasuk tempat-tempat kita melakukan sesuatu itu nanti akan menjadi saksi kita di akhirat. Maka semakin banyak tempat kita lewati, artinya semakin banyak yang menjadi saksi kita nanti di akhirat. Maka disunahkan kita lewat jalan yang berbeda, itu artinya apa? Kita akan melewati jalan yang berbeda, semakin banyak saksi-saksi kita nanti ketika kita mengamalkan amal soleh itu tadi. Karena yang menjadi saksi itu tidak hanya yang bernyawa nanti di akhirat, itu yang tidak bernyawa pun juga bisa menjadi saksi. Kemarin ketika kita menjelaskan azan, itu apapun yang itu bisa mendengar ketika di dunia itu, kalau azan kita itu terdengar radius itu umpamanya 100 meter gitu, ya radius 100 meter itu semuanya nanti akan menjadi saksi kita. Termasuk tumbuh-tumbuhan di dalam hadis disebutkan, itu menunjukkan ya nanti akan menjadi saksi kita. Ini artinya kita dengan jalan yang berbeda itu akan memperbanyak saksi-saksi yang meringankan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ada hadis yang kedua, hadis nomor 720 terkait dengan tema kita ini tadi. Hadisnya muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari itu gurunya, Imam Muslim itu muridnya. Jadi ini guru dan murid. Kalau keterangan para ulama hadis, sebenarnya hadis-hadis yang disusun oleh Imam Muslim ini lebih rapi dari gurunya. Tapi keutamaan itu dimiliki yang awal. Itu terkait dengan hal ini. Jadi Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim, dan tentunya guru dan murid ini memiliki level yang sangat tinggi di kalangan ulama hadis. Maka kalau guru dan murid ini sudah menyepakati tentang suatu hadis, maka para ulama hadis seakan-akan sudah menganggap itu jaminan mutu. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan bapaknya yaitu Umar bin Khattab, karena keduanya sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang satu mertuanya, yang satu iparnya. Karena salah satu istri Rasul juga putrinya sahabat Umar bin Khattab, yaitu Hafsah. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yakhruju min tariqis syajarah wa yadkhulu min tariqil mu'arrash idza dakhala Makkah dakhala minas saniyatil ulya wa yakhruju minas saniyatis sufla. Ini cerita dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqis syajarah, kalau berangkat itu beliau melewati jalan syajarah. Ini disebutkan jalan syajarah ini melewati Masjid Dzul Khulaifah. Mungkin di sana ada beberapa tumbuh-tumbuhan, karena memang di dunia Arab itu tidak banyak pepohonan. Jadi mungkin kalau di sini termasuk pohonnya agak rindang atau agak banyak, maka itu thariqus syajarah, itu dari jalan syajarah. Wa yadkhulu min thariqil mu'arras, dan beliau masuk dari jalan mu'arras. Mu'arras itu kalau kita baca di dalam kamus-kamus, mu'arras itu apa yang dimaksud mu'arras? Yang dimaksud adalah tempat peristirahatan terakhir di akhir malam. Maka disebutkan mu'arras ini karena Rasulullah itu kalau bepergian, itu beliau
tempat istirahat beliau yang terakhir itu di sini, dan beliau sholat subuh di sini, baru kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan. Wa idza dakhala Makkah, Rasulullah itu kalau masuk Mekah, dakhala minas saniyatil ulya. Beliau itu masuk dari as-saniyah. As-saniyah itu sebenarnya jalan kecil. Kalau kita apa? Gang gitu ya. Tapi sebenarnya jalan kecil ini jalan di antara dua gunung. Jadi kalau ada di antara dua gunung itu ada jalan setapak di antara dua gunung, itu biasa disebut dengan as-saniyah. Al-ulya itu yang tinggi. Wa yakhruju minas saniyatis sufla, dan beliau keluarnya dari as-saniyah yang rendah. Tentunya di sana ada dua jalan, lereng gunung, di antara dua gunung itu kira-kira jalan setapak, ada yang tinggi, ada yang di bawahnya. Beliau ketika masuk dari tempat yang lebih tinggi, ketika keluar dari tempat yang lebih rendah, meskipun tujuannya sama. Itu artinya menunjukkan bahwa berangkat dan kembali, keluar dan masuk itu dari jalan yang berbeda. Di antara hikmahnya, hikmah itu artinya apa? Hikmah itu sesuatu yang tidak harus ada. Ketika ada itu nggak ada masalah, dan ketika tidak ada hukumnya tetap tidak berubah. Itu yang disebut dengan al-hikmah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dua hadis yang saya bacakan terkait dengan etika untuk berangkat dan pulang itu dari tempat yang berbeda. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Insya Allah itu bagian dari keutamaan. Perbedaan ulama ada, ya kita bisa mengambil salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.